sudah belajar materi apa nak? Oke, bilangan bulat. Ada yang tahu bilangan bulat itu contohnya berapa? Angka berapa? Ada yang tahu nggak? Diawali dari angka berapa? Angka 0 sampai seterusnya. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar tentang analisis data dan peluang. Apakah di antara kalian ada yang sudah tahu atau mungkin pernah mendengar apa sih itu data? Sudah. Apa itu data? Ayo, yang sudah mendengar. Apa nak? Informasi. Informasi tentang apa? Ayo, informasi tentang apa nak? Identitas siswa. Oke, ada lagi lain? Apa nak? Keluarga. Identitas keluarga masuk data ya? Iya enggak? Apa nak? Jumlah siswa. Nah, sekarang tanya ibu satu. Kalian sudah pernah melihat absen? Ini absen kan? Pernah lihat? Oke, nah sekarang ibu tunjukkan dulu. Nah, hari ini kita itu akan belajar tentang apa aja. Sebelum kita masuk ke materi ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Bisa dibaca? Bisa. Apa yang dibacanya? Oke, tujuan pembelajaran. Jadi hari ini ibu akan mengajarkan kalian untuk materi analisis data dan peluang. Itu tujuan pembelajaran yang pertama itu kalian bisa menganalisis data, ya, menganalisis data dan memulai kegiatan pengukuran dengan tepat. Jadi dimulai dengan mengukur, ya. Terus yang kedua, peserta didik dapat membuat koordinat kartesius atau titik koordinat kartesius untuk menggambar sebuah diagram batang dengan tepat. Jadi sebelum kita membuat diagram batang, kita harus bisa menentukan terlebih dahulu titik koordinat kartesius. Ada yang pernah dengar apa sih titik koordinat kartesius? Nah, belum. Oke, nanti kita pelajari ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Apa nak? Oke, alur pembelajaran. Yang pertama yang akan kalian kerjakan yaitu pertama adalah identifikasi masalah. Jadi dicari dulu apa masalahnya. Ya. Jadi hari ini yang akan kita identifikasi masalah adalah hasil panen. Ya. Ibu yakin kalian pernah bertanya sama orang tua kalian, iya kak? Iya, mungkin sama bapaknya atau mungkin sama kakaknya. Kalian nanti kalau sudah selesai ya membuat datanya, ya udah mendapat datanya, terus membuat datanya serta membuat titik koordinatnya, setiap kelompok wajib mempresentasikan. Ya, wajib mempresentasikan. Ya. Terus yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Ya, jadi nanti ada evaluasinya. Sampai sejauh mana kalian paham tentang data. Oke, selanjutnya yaitu menentukan pertanyaan atau masalah utama. Nah, mungkin tadi udah dari awal ibu udah pernah ucapkan tadi. Kalian apakah pernah mendengar data? Tadi katanya ada yang sudah dapat katanya. Data itu informasi bu. Nah, ya data itu informasi bu. Ya, udah tadi udah ucapkan. Contohnya data apa? Tadi ada data absensi katanya. Terus ada data keluarga. Ada data apa lagi tadi? Siswa. Ya, nanti kita bahas ya. Nah, terus yang kedua, apakah kalian pernah belajar tentang tabel? Pernah membuat tabel?
juga, apakah kalian pernah melihat absensi di kelasmu? Pernah tidak? Nah, bentuknya seperti ini kan? Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ya, di dalamnya itu kira-kira ada apa aja, Nak? Nama siswa, terus apa, Nak? Keterangan siswa, keterangan maksudnya gimana? Misalkan sakit, izin, atau apa? Oke ya. Nah, sekarang kita lihat daftar absen yang kalian temukan di sekolah biasa di kelas kalian masing-masing itu adalah merupakan salah satu contoh data. Ya, salah satu contoh data. Nah, sekarang kita lihat apa sih pengertian data? Bisa dibaca bersama-sama? Bisa. Apa itu data? Data adalah keterangan. Nah, data adalah keterangan yang benar dan nyata berasal dari sumber yang terpercaya. Jadi kalau sumbernya tidak terpercaya, bisa nggak dimasukkan ke dalam data? Tidak. Nah, tidak. Jadi sumbernya harus terpercaya. Jadi misalkan nanti kalau kalian menganalisis data untuk hasil panen, kalian harus bertanya kepada sumber yang dipercaya. Sumber yang dipercaya dalam hal ini siapa? Yo, tukang panen sawitnya. Jadi jangan kamu nanti mau menganalisis data hasil panen, tapi kalian bertanyanya kepada mandor perawatan. Boleh enggak? Enggak. Tentunya nanti kalian tidak akan mendapatkan data yang akurat, tidak data yang sebenarnya. Ya. Nah, selanjutnya ini ada dua jenis data. Data yang pertama dinamakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri secara langsung dari objek yang diteliti. Contoh data jumlah siswa kelas 4. Nomor 2, data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan dari hasil wawancara atau penelitian orang lain. Contohnya data banyaknya hewan langka di Indonesia. Ya, kalau hewan langka di Indonesia mungkin satu orang dengan satu orang yang lainnya mereka menghitungnya berbeda. Oke, lanjut. Nah, di sini Ibu sajikan ya, atau kalian bisa lihat ini adalah contoh tabel. Contoh tabel. Nah, di sini Ibu ambil datanya itu dari tanaman yang ada di sekitar sekolah kita. Ya, di sekolah SD HMDC 08 LDE Dawangan ya. Di sini tanamannya, rambutannya ada berapa, Nak? 5. Mangganya 9. Kelengkeng 2. Ininya 1. Jambu air 2. Terus jumlah seluruhnya 19. Itu jumlahnya ada 19 pohon buah yang ada di sekolah kita. Nah, selanjutnya di sini Ibu mencontohkan ya untuk beberapa penyajian data bisa melalui diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran ataupun dalam bentuk piktogram atau gambar. Nah, ini yang pertama, ini Ibu coba sajikan dalam bentuk diagram garis. Ya, di sini yang di tabel atau datanya diambil dari nama benda. Nama bendanya misalkan buku, banyaknya benda 10, papan tulis 7, pensil 4, penghapus 5, penggaris juga 3. Nah, untuk diagram garisnya nanti bisa dilihat buku tulis itu jumlahnya tadi berapa, Nak? 10. Berarti titiknya teratas adalah di angka 10. Terus pulpennya ada berapa tadi, Nak? 7. Ya, jadi di titiknya ada 7. Terus pensil 4. Oke, penghapus 5. Oke, penggarisnya 3. Itu sesuai nggak titiknya? Sesuai jumlah banyak
Nah, kuning ada 10. Terus ungu ada 11. Nah, terus merahnya ada 12. Nah, yang terakhir yang 3. Oke, 14. Oke, ini. Nah, tadi udah dijadikan. Nah, ini adalah data yang di dalam bentuk piktogram atau diagram gambar. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah data dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu kita akan merencanakan proyek. Oke, proyek yang pertama, lihat. Proyek belajar kali ini adalah membuat tabel dan diagram batang berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan panen sawit. Ya, kalian sudah wawancara dengan orang tua kalian masing-masing. Jadi nanti tinggal data yang kalian dapatkan nanti tuangkan ke dalam bentuk tabel. Terus yang kedua, ini kelompok terdiri 5 siswa dan memilih 1 siswa sebagai ketua kelompoknya. Nah, jadi tugas kalian sekarang memilih ketuanya. Di setiap kelompok itu kalian punya tugas untuk memilih ketuanya. Oke, nanti kelompoknya ibu kasih nama ya, nama sesuai dengan nama apa maunya nama apa? Nama buah ya. Oke, nah kelompok pertama ini ibu kasih nama kelompok anggur. Kelompok 5 siapa? Ayo jangan saling tunjuk. Siapa? Najwa. Oke, tepuk tangan untuk kalian yang sudah kalian bisa apa? Mengalokasikan waktu dengan baik ya nak ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Nah, yang ketiga, dua udah. Jadi sekarang yang ketiga. Ketiga ibu akan membagikan LKPD. Apa sih bu LKPD? Ada yang tahu? LKPD itu adalah lembar kerja siswa, ya, lembar kerja siswa. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan atau kalian cari penyelesaiannya, ya. Ada beberapa soal di sini harus kalian cari penyelesaiannya. Terus yang keempat, nanti setiap kelompok ya, akan berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, mengikuti pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan, serta yang kelima adalah prosedur pembuatan proyek. Ya, itu nanti. Nah, ini nanti LKPD-nya akan ibu bagi. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini kita akan membuat jadwal penyelesaian proyek. Ya, jadwalnya yang pertama, proyek akan dipresentasikan. Ya, jadi kalau sudah selesai nanti kalian setiap kelompok harus mempresentasikan maju ke depan. Satu kelompok harus ada satu perwakilan ya, memberitahukan ini hasil proyek saya. Ya. Selanjutnya menentukan narasumbernya sudah tadi. Jadi ibu harap nanti kalian bisa mengerjakan LKPD ini dengan baik, ya, dengan benar. Jangan lupa harus berdiskusi dengan teman-temannya, ya. Paham ya? Kalau tidak, kalau belum paham, bisa langsung ditanyakan ke ibu, ya bisa. Jadi sekarang silakan siapkan pensil dan penghapus atau pulpennya untuk mengerjakan LKPD ini. Nah, boleh dibagikan. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya ya. Tadi udah sesuaikan. Silakan dikerjakan ya. Oke, nama kamu sama nama kelompoknya juga. Nah, tadi kelompoknya apa? Hah? Rambutan. Tulis dong nama kelompok rambutan. Nah, bawahnya nama kamu. Namun, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, ini ibu akan menunjukkan contohnya. Contoh media
membuat data terlebih dahulu. Oke, silakan ke kesepakatannya. Karena kalian kemarin sudah mewawancara orang tua kalian, jadi sekarang buatkan data nama orang tua, terus banyaknya hasil panen. Oke, yuk silakan. Silakan disediakan. Nah, datanya dulu. Datanya bisa disini.
Data keluarga, kalian kita nih.